keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada. Selamat Hari Pentakosta kedua bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah peringatan turunnya Roh Kudus hari ini dengan topik dipenuhi Roh Allah untuk memimpin. Saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP 461 ayat 1, datang dan penuhilah. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban dari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Setia, ini
Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dari Konvensi HKBP tahun 1996 pasal 1 B3. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah pernyataan Allah melalui Roh-Nya. Di dalam kepribadiannya, ketritunggalan Allah, Roh Kudus bekerja bersama Allah Bapa dan Anak Allah dari sejak awal sampai selama-lamanya. Roh Allah lah yang memelihara, menuntun, bernubuat bagi semua manusia dan meneguhkan hukum keadilan yang ada di dunia. Dialah yang menyampaikan firman dan wahyu dari Allah. Roh Kuduslah yang meneruskan pekerjaan Yesus Kristus di dunia ini untuk memanggil, mengumpulkan, menyatukan orang percaya menjadi persekutuan, mengalahkan kesaksian dan pelayanan, dan yang menguduskan gereja melalui kabar baik. Roh Kuduslah yang mengajar dunia ini tentang dosa, kebenaran, dan hukum. Dialah yang memeteraikan keselamatan orang percaya, membuat orang bertobat, menerangi, membaharui kepribadian, menuntun manusia kepada kebenaran, mengajar manusia memuliakan Allah, dan menyediakan senjata roh bagi orang percaya. Pengakuan iman bagian ketiga dan artinya. Dengan ajaran ini kita menekankan bahwa Roh Kudus yang kudus hanya satu, itulah Roh Kudus. Dialah yang menjadikan kabar baik, menghasilkan buah, dan yang mendirikan gereja di dunia ini. Roh Kudus bekerja dari dirinya sendiri tanpa kuasa manusia. Dialah sumber dari segala pekerjaan besar yang memuliakan Allah. Ajaran yang mengatakan Roh Kudus sama dengan roh-roh yang lain yang ada di dunia ini ditolak dan menolak segala bentuk kerusakan roh. Apakah itu upaya penjagaan diri manusia secara sadar ataupun yang lahir dari ketidaksadaran. Demikian juga ajaran yang mengatakan bahwa orang yang dipenuhi roh tidak perlu bertobat. Kita juga menolak bahasa asing atau glosalia yang tidak dapat dimengerti orang yang menjadi pemicu keributan dalam persekutuan orang percaya. Semua karya besar yang tidak memuliakan Allah bukan berasal dari Roh Kudus, bukan karya besar yang menjadi ukuran iman, maka itu harus ditolak. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sabda
merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang tertulis di 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca secara responsoria. Di ayat yang terakhir nanti kita sama-sama membacanya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Kita sama-sama. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita
untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagaimana jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan, khotbah dalam pesta kedua, turunnya Roh Kudus hari ini, tertulis dalam kitab Bilangan pasal 27 ayat 18 sampai 23. Beginilah firman Tuhan.
Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nas ini menandai peralihan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Siapakah Yosua? Dalam Bilangan 13 ayat 16, nama lahir Yosua adalah Hosea. Namun oleh Musa, ia dinamai Yosua. Artinya Tuhan menyelamatkan, Tuhan adalah juru selamat. Yosua adalah abdi Musa sejak muda. Ada 3 catatan khusus tentang peranan Yosua dalam perjalanan Israel menuju tanah Kanaan. Pertama, Yosua memimpin bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek dan menang. Kedua, Yosua turut menyertai Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum Tuhan. Ketiga, Yosua adalah pengintai yang optimis bahwa Israel bisa menaklukkan Kanaan, sementara pengintai-pengintai lainnya mengatakan mereka tidak akan sanggup. Dan dalam Bilangan 27 ayat 18 dikatakan Yosua adalah seorang yang penuh roh Allah. Dialah yang menggantikan Musa. Dan di sisi lain, umat Israel, umat pilihan Allah, adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa pemberontak sejak nenek moyang mereka. Bangsa yang sangat bersemangat saat menikmati kebaikan Tuhan, sekaligus bangsa yang gemar bersungut-sungut dan gampang putus asa saat menghadapi ujian. Yosua sudah melihat bagaimana kelakuan bangsa itu bersama-sama dengan Kaleb. Sebab dari semua orang yang berangkat dari Mesir menuju tanah Kanaan, hanya Yosua dan Kaleblah yang hidup. Selebihnya yang sampai ke tanah Kanaan adalah orang Israel yang lahir di perjalanan menuju tanah perjanjian. Ada beberapa hal yang patut kita renungkan dan kita amini dari nas ini. Yang pertama, Musa dan Yosua adalah model kerjasama antar 2 generasi
dalam sejarah Israel. Sangat indah saudaraku, Musa, pemimpin yang karismatis itu, pemimpin yang nyaris tanpa celah itu, atas perintah Tuhan bersedia memberkati Yosua, meletakkan tangan atas Yosua dan memberikan sebagian wibawanya pada Yosua agar Israel mendengarkan dia. Musa sangat bersukacita melakukannya. Ia sangat bersukacita melakukan perintah Tuhan untuk ia lakukan atas Yosua. Ia tidak menolak. Ia siap kewibawaannya, sahala yang dimiliki Musa diberikan sebagian kepada Yosua. Sejak awal Musa sudah mengajari kita peralihan kepemimpinan atau pergantian pemimpin adalah hal yang biasa. Yang pasti, jika Tuhan mengizinkan terjadi pergantian pemimpin, baik pemimpin negara, pemimpin gereja, pemimpin organisasi, berarti Tuhan masih menghendaki di sana ada kemajuan atau progres yang baik boleh terjadi di dalam negara, di dalam gereja, atau organisasi lainnya yang kita sebut tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa bulan ke depan, bangsa Indonesia, bangsa yang kita cintai ini, akan memiliki presiden dan wakil presiden yang baru. Dan peralihan ini pasti akan diikuti dengan pergantian menteri, pejabat di instansi yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita wajib mendukung dan mendoakan mereka. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 mengingatkan kita. Naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Pilihan politik kita boleh berbeda, namun kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang kita cintai ini harus kita junjung tinggi. Harus menjadi prioritas utama kita. Mari dukung dan doakan para pemerintah, wakil-wakil Allah yang Tuhan tempatkan hadir di dalam kehidupan kita. Dalam tahun ini juga, jika Tuhan berkenan, gereja HKBP yang kita cintai akan memiliki pucuk pimpinan dan pelayan-pelayan yang baru dalam struktur organisasi dan pelayanan gereja kita. Doa dan permohonan kita, kiranya hamba-hambanya yang akan terpilih dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh yang menuntun kita dalam kekuatan, di dalam kasih, dan di dalam ketertiban. Roh yang memampukan para hambanya mengembangkan gereja HKBP menjadi gereja yang rapi, tersusun, menjadi berkat bagi dunia, serta menjadi gereja yang mampu membina hubungan oikumene dengan gereja lain dalam aras koinonia, marturia, maupun diakonia. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua yang kita petik dari nas ini, Bapak Ibu. Tantangan pemimpin selalu berbeda
dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan kecenderungan tantangan itu adalah semakin berat dan semakin kompleks. Pada kenyataannya, kemampuan kita untuk mengimbangi tantangan sering ketinggalan. Kemampuan kita tidak seimbang dengan kompleksitas tantangan yang ada. Itu sangat kita rasakan dalam kehidupan nyata setiap hari. Tantangan yang dihadapi oleh orang tua, anak generasi X, berbeda dengan generasi Y, berbeda dengan generasi Z, apalagi dengan generasi post Gen Z yang biasa disebut generasi Alpha. Sama seperti yang dialami oleh Israel dalam perjalanannya dalam nas ini. Kalau di zaman Musa, tantangan terbesar mereka adalah bagaimana secepatnya keluar dari Mesir. Tetapi tantangan di masa Yosua, bagaimana mereka masuk ke tanah Kanaan yang sudah sempat dihuni oleh suku bangsa lainnya. Tentu, setiap pemimpin harus memiliki kekuatan ekstra. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekuatan yang memampukan kita adalah Roh Allah. Roh Tuhanlah yang memampukan kita. Memampukan para pemimpin bangsa ini. Memampukan hambanya para pemimpin gereja. Memampukan para pemimpin di keluarga. Memampukan para pemimpin di dunia pekerjaan. Dan dalam memimpin diri kita sendiri. Agar tetap melangkah tegar bersama dalam penyertaan Allah. Roh Tuhan menguatkan kita untuk menggenapi firman Tuhan. Sebagaimana Paulus sebutkan di dalam Filipi 1 ayat 6. Tuhan Allah telah memulai dan melakukan pekerjaan yang baik di dalam diri kita. Dan dengan kekuatan Roh Kudus, pekerjaan itu akan tetap diteruskan dengan sempurna sampai hari kedatangan Kristus. Selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur atas karunia Roh Kudus yang dicurahkan kepada kami. Agar kami semakin sadar, semakin besar tantangan yang akan kami hadapi ke depan dalam mengikut dan melakukan firman Tuhan. Sama seperti hamba-Mu Yosua, biarlah kami juga ya Tuhan semakin diperlengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar di dalam setiap tanggung jawab, di dalam setiap pelayanan, di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap kesetiaan dan ketaatan kami untuk ikut perintah Tuhan, kehendak-Mu, ajaran-Mu, dan firman-Mu senantiasa diingatkan dan diajarkan kepada kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami setia di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Ya Roh Kudus, tercurahlah atas kami. Penuhilah kami dan baharuilah hidup kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puaskanlah hatiku.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.